Oke kawan-kawan ya, jangan sampai ada benda-benda kayak gini diambil ya, bahaya. Tengoklah video ini, wih ngeri lah. Omset itu bang saya waktu tahun segitu bisa 1,5 sampai 2 juta per malam bang. Begitu nyampe sungai kan, jadi ada tangkringan tuh, namanya orang di kampung ya saya. Ada tangkringan dari bambu. Nah kebanyakan ya masyarakat banyak sih yang buang air besar di situ. Itu saya dari kejauhan lihat ada benda yang hanyut seperti kotak kacamata itu. Seperti kotak kacamata percis kayak kotak kacamata, warnanya biru. Dari kejauhan, nah saya pikir nih, wah ini kacamata bagus nih. Kalau kacamata gaya bisa nih buat nyupir nih, ya, saya kan gitu pikirannya. Saya ambil lempar ke darat, si kotak kacamata itu saya lempar ke darat. Ini dibawa, yang kotak kacamata tuh saya bawa pulang. Nah setelah saya simpen di bupet itu saya nggak inget bang, nggak inget ngebuka, nggak inget bahwa saya tuh bawa kotak kacamata itu nggak inget. Begitu pulang saya simpan, saya langsung bantuin istri. Memang dari situ juga udah mulai bawa jualan tuh yang 5 kilo itu biasanya itu saya habis jam 11, jam 12 bahkan sampai jam 1. Waktu itu setelah saya menemukan benda itu bang, itu nasi jam 9 udah habis 5 kilo bang. Setelah itu alhamdulillah kata saya mah bisa istirahat sore-sore karena jam 9 udah habis. Ringkesin, tadinya istri minta, "Pak masak nasi lagi enggak?" kata saya. Udah istirahat capek. Ringkesin. Nah, pas di malam Jumat Kliwon itu saya tidur, malamnya itu mimpi. Ngeliat anak kecil itu begitu banyak. Bahkan bisa dikatakan hampir 1.000 lah. Kalau ratus sih lebih lah. Hampir 1.000. Seperti apa penampakannya? Nah, si anak kecil ini penampakannya jadi bukan tuyul atau bukan apa ya, jadi semacam kalau orang Sunda bilang mah jurik cai, bang. Hantu air tuh. Kalau orang Cirebon bilang janggitan. Jadi kecil, telinganya panjang kayak telinga apa lancip lah. Terus bersiung kayak kerdil. Itu paling tinggi segini, 1,5 meteran. Itu ribuan, bukan ratus, ribuan. Itu memenuhi semua di rumah-rumah tetangga saya apa. Cuman dia bilang gini, kembalikan ayah saya, kembalikan bapak saya, kembalikan bapak saya, kembalikan bapak saya. Nah saya nggak ngerti mang, saya nggak ngeh dalam mimpi saya itu. Kembalikan bapak saya. Keesokan harinya saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Begitu saya mata terbuka, melek, bangun dari tidur, saya gerakan tangan nggak bisa. Saya gerakan kaki nggak bisa. Nah dari situ setelah 3 hari, istri coba ikhtiar, cari-cari orang pinter, akhirnya dapat. Istri saya itu menanyakan, ada apa nih dengan suami saya? Apakah suami saya ada yang nyerang, ada yang nyantet? Ataukah suami saya terkena penyakit apa atau apa? Pertanyaan itu orang pintar itu bilang begini, suami kamu itu menemukan salah satu barang atau benda bahwa di dalam kotak itu sebenarnya isinya tuh pusaka. Akhirnya saya iya ngaku bang, Pak, bapak kata si ibu yang saya datangi tadi, dukun tersebut, papa tuh nemu kotak ya. Nah di situ saya baru nggak bang, nemu kotak. Nah itu isinya pusaka, isinya keris, bilangnya gitu. Sekarang kotaknya mana pak? Iya saya nemu kotak, itu kotaknya disimpan di bupet, tapi saya belum pernah buka. Selama saya nemu itu saya belum pernah buka. Akhirnya diambillah sama istri saya mang. Diambil sama istri saya, dibuka. Ternyata iya mang, itu keris segini, kecil segini keris kecil. Kasih tahu, Bu ini barangnya. Begitu dibuka sama ibu tuh, bener kan mbak isinya keris? Ya, ya. Saya tanya mang, Bu ini keris tuh gunanya buat apa?
ya ini sebenarnya bisa mencelakai, bisa membantu. Loh kok gitu, kata saya tuh. Bisa membantu seandainya si Ade ini, si Mas ini punya usaha, dia bisa ngebantu usahanya asal si Mas bisa nuruti kemauannya. Dia bilang gitu, Man. Saya tanya lagi, kemauannya apa? Ya nggak tahu, nanti di dalam mimpi. Tinggal kamu ngomong aja. Saya mau usaha saya dibantu sama kamu. Sok kamu maunya apa? Ya nanti Mas bilang gitu ya kalau mau tidur. Nah akhirnya saya coba-coba tuh, Bang. Karena saya nggak awam dengan dunia yang seperti itu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mencoba-coba. Setelah saya pulang, saya ngomong, saya mau minta tolong sama kamu. Saya minta dibantu usaha saya, karena istri saya punya usaha. Nah setelah itu saya tutup lagi, Bang. Setelah tutup lagi, disimpan di bawah bantal sama saya. Setelah disimpan di bawah bantal, tidurlah saya, Bang. Setelah saya tidur, ya dalam mimpi itu wujudnya kakek-kakek. Wujudnya kakek-kakek, pakai bajunya tuh abu-abu, bukan kayak sorban ya, tapi bukan kayak jubah, tapi lebih ke arah kayak daster gitu, kayak daster blong gitu loh, tapi warnanya abu-abu, dan mukanya pun ya punten ya pating brenjol gitu, bukan seorang syekh atau seorang apalah, jelek rupanya. Dia cuman ngomongnya gini, oh, cuman gitu aja, Mang. Jadi dia nggak menjelaskan permintaannya apa. Cuman dia bilang cuman oh gitu aja. Nah keesokan harinya saya mulai dagang dan saya ngetes karena saya udah ada permintaan sama barang tersebut. Saya ngetes itu, Mang. Dagang tuh jos. Hebat lah dagang. Yang tadinya 5 kilo, istri saya tuh jam 8 jam 9 habis. Keesokan harinya nambah lagi, kata saya nambahnya jangan banyak-banyak, nambahnya cuma 3 kilo aja, kata saya tuh. Keesokan harinya 3 kilo, nambah 3 kilo jadi 8 kilo sampai 15 kilo, Mang. Nah, itulah ngeri kan. Pokoknya ada jumpa barang-barang aneh-aneh jangan diambil lah. Nanti kejadian sama kau ya kan. Wih, ngeri-ngeri. Udahlah. Wassalam.